Good morning, halo everyone. Perkenalkan, ini namanya Iwan. Walau tadi pagi makan bakwan, terus sariawan, Iwan yang berprofesi sebagai karyawan memiliki impian setinggi awan, yaitu mengelola sampah plastik untuk jadi pahlawan. Tetapi, di daerahnya, Mojokerto, masyarakat bukannya mengelola sampah plastik, malah dibakar begitu saja. Padahal, pembakaran sampah plastik dapat menimbulkan polusi udara. Sebagaimana dilansir oleh Brown to Green Report 2019, menyatakan bahwa setiap tahunnya lebih dari 95.000 orang di Indonesia meninggal dunia akibat pencemaran udara, stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan kronis. Dibandingkan dengan total populasi Indonesia, angka ini berada di rentang tengah antara negara-negara G20 lainnya. Di samping itu, pendapatan pariwisata di Mojokerto juga menurun drastis akibat pemerintah yang menutup tempat wisata. Ditambah lagi, sebagian besar masyarakat Mojokerto yang juga mengalami krisis ekonomi dampak pandemi COVID-19. Hal ini yang kemudian menggugah hati Iwan dan kawan-kawan untuk melakukan sebuah inovasi. Dari permasalahan tersebut, solusi yang dicanangkan yaitu program Greenhouse Ecobrick. Program Greenhouse Ecobrick yaitu program membangun greenhouse dari ecobrick di tempat wisata yang sudah ada. Mengapa dibangun di tempat wisata? Karena tempat wisata yang dulunya ditutup akibat pandemi COVID-19 ketika dibuka kembali dapat memberikan nuansa baru kepada pengunjung di tempat wisata tersebut. Greenhouse ini terbuat dari sampah plastik yang dijadikan ecobrick. Caranya pun cukup mudah. Potong sampah plastik menjadi bagian-bagian, lalu masukkan ke dalam botol yang sudah bersih dengan menggunakan bambu. Hal ini tentu meniadakan polusi udara akibat pembakaran. Program ini merupakan solusi yang inklusif karena ada 4 sektor yang berdampak positif. Yang pertama, sektor lingkungan. Konstruksi bangunan ini terdiri atas kayu sebagai kerangka yang dindingnya diisi oleh botol-botol ecobrick. Supaya kokoh, ada pula penggalian sekitar 50 cm dengan cara dicor. Dengan konstruksi seperti ini, maka dijamin aman dan tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Yang kedua, sektor ekonomi. Dari hasil kunjungan wisata akan didapatkan pemasukan. Pemasukan ini akan dikelola oleh desa mitra, sedangkan masyarakat dapat penghasilan dari hasil kerajinan ecobrick, penjualan oleh-oleh, ataupun dari warung. Dari hal tersebut, program ini dapat meningkatkan ekonomi dan masyarakat Mojokerto semakin sejahtera. Yang ketiga, sektor pendidikan. Greenhouse ecobrick berukuran 5 x 10 meter atau bisa disesuaikan. Di dalamnya terdapat tanaman obat keluarga. Tentu, ini merupakan edukasi tanaman hijau kepada pengunjung yang hadir. Selain itu, poster infografis terkait ecobrick ditambahkan pula supaya pentingnya mengelola sampah plastik yang benar diketahui lebih luas kepada masyarakat. Alhasil, masyarakat tidak hanya menikmati wisata saja, namun juga mendapatkan pengetahuan yang menyenangkan terkait lingkungan. Dan yang terakhir, sektor pariwisata. Dengan adanya fasilitas baru berupa Greenhouse Ecobrick, tentu akan memberikan kesan baru pada tempat wisata tersebut. Apalagi zaman sekarang dengan adanya media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, yang bisa saja Greenhouse Ecobrick ini akan menjadi viral. Sehingga jumlah pengunjung diharapkan lebih banyak dari sebelumnya. Nah, kembali lagi nih dengan Iwan. Buat kalian, baik ilmuwan, sastrawan, binaragawan, budayawan, sampai anggota dewan, ayo jaga bumi kita, ya nggak Wan? Karena seorang cendekiawan pantang menyerah dan tiada lawan.